Nega Podcast. Oke, selamat datang Pak Angga. Lama nggak bertemu. Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Bu Dini ya di podcast SMK Negeri 1 Gedangan. Nah, kali ini tamu kita adalah Pak Angga. Pak Angga ini sekarang lagi ada di staf kehumasan ya Pak? Iya, betul. Jadi membantu Wakahumas untuk yang paling sibuk deket-deket ini adalah SPMB. Betul. Sebelumnya itu yang saya tahu adalah PPDB Pak, ya. Itu kan sekarang beralih ke SPMB. Boleh diceritakan sedikit SPMB itu bagaimana, kenapa dari PPDB menjadi SPMB atau bagaimana Pak? Jadi calon siswa baru biar lebih paham akan hal itu. Oh iya. Monggo Pak. Iya. Jadi memang kalau kita yang kenal tahun kemarin itu kan namanya PPDB ya Bu. Iya, Ya. PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Peserta didik baru. Nggih. Kalau Gitu. sekarang ini kan jadi SPMB, jadi sistem penerimaan murid baru. Iya. Oke. Jadi itu memang tahun 2025 ini ada peraturan Menteri Pendidikan jadi nomor 3 tahun 2025 yang mengatur di situ tentang SPMB ini. Jadi mulai tahun 2025 ini nama PPDB itu diubah menjadi SPMB. ya. Gitu. Itu seluruh Indonesia itu. Bu. Seluruh Indonesia, Iya. jadi berubah menjadi itu. Berubah Pak. itu. Oke. Gitu. Untuk ini Pak, maksudnya sistemnya apakah dari yang tahun kemarin dengan yang tahun ini ada sedikit perbedaan atau bagaimana? Kalau secara sistem sih sebenarnya hampir sama ya Bu ya. Hanya yang memang mungkin nanti kalau dari anak-anak mengakses yang tahun kemarin ppdbjatim.net sekarang berganti menjadi spmb jatim.net. Jadi hanya namanya saja. Namanya saja. Dan itu pun mereka juga sistemnya tetap online ya Pak? Iya, tetap online. Oke. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang mau mendaftar di SMK, SMA terdekat ya secara online, mungkin alamatnya bisa diakses di Nanti bawah di ini. bawah ini ya. Oke, silakan di bawah ini. Oke. Untuk alurnya Pak bisa diceritakan sedikit. Oke. Siapa Jadi tahu nanti anak-anak calon siswa kita nih. calon siswa ya, Bu. Biar nggak bingung nih alurnya harus seperti apa. Apa yang harus mereka mulai dulu? Baik, jadi memang sama sebenarnya seperti tahun kemarin, tapi kan memang karena anak-anak ini kan pastinya ada yang mungkin sudah tahu dari kakak tingkatnya, ada yang mungkin juga masih baru, ya jadi memang mungkin masih ada kebingungan dari anak-anak ini. Jadi sekarang tanggal 20 Sekarang 26 ya Pak misalnya. nanti tayangnya di tanggal 26 ya. Nah, tanggal 26 itu sudah masuk tahapan untuk verifikasi Bu ya. Verifikasi nilai raport. Untuk Verifikasi dan validasi oleh anak-anak, verifikasi nilai raport. nilai raport. Ya. Ini tuh nilai raport SMP kan Pak ya? Nilai raport SMP Dari semester berapa? dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5. Dari semester 1 sampai 5 ya. iya. Berarti yang 6 ini belum bisa terverifikasi atau belum bisa diuploadkan dari SMP-nya. Iya, memang kan kalau biasanya ada yang nilai untuk semester 6 ini masih banyak yang belum keluar gitu. Nah, itu jadi untuk yang sekarang ini diverifikasi itu anak-anak melihat di webnya, di web spmbjatim.net itu tadi nilai dari semester 1 sampai semester 5. Gitu. Jadi petugas yang memasukkan nilai raport SMP itu adalah operator dari sekolah SMP-nya masing-masing. Betul, dari sekolah masing-masing. Diuploadkan, kemudian dicek verifikasi oleh siswanya sendiri. Oleh siswanya sendiri, Oke. begitu. Di web SPMB tersebut. SPMB tersebut. Oke. Nah, nanti anak-anak ini wajib mengecek untuk melihat apakah nanti nilai yang diuploadkan oleh operator SMP tadi, apakah ada perbedaan dengan yang ada di rapornya. Oh iya. Gitu. Jadi contoh bahasa Indonesia yang diupload nilainya 80. Nah, yang di rapornya kok nilai saya 88 Pak. Nah kan berarti di sini ada selisih nilai 8. Iya. Nah itu nanti bisa dilaporkan Ke operator SMP-nya masing-masing. Betul, nanti untuk dilakukan pembenaran. Betul. Jadi memang harus teliti ya Pak anak-anak Iya. ya. Harus ngecek sendiri nilai-nilainya itu Iya. apakah sama dengan nilai yang ada di online-nya diuploadkan dengan nilai raport yang mereka bawa. Iya, Seperti betul itu. gitu. Selanjutnya setelah verifikasi raport mungkin anak apa yang harus dilakukan? Jadi nanti untuk di sini saya
saya sambil membacakan aja nggak apa-apa Bu Dini ya? Siap Pak, Bu nggak Dini. apa. Karena kayaknya rentetannya terlalu banyak. Ini alurnya ini terlalu banyak Bu. Jadi untuk entry nilai rapor tadi kan dimulai dari tanggal 19 kemarin sampai 24 Mei. Nah, kemudian untuk verifikasinya dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28. Jadi hari ini masih sampai hari Rabu ya. iya, ya, tanggal 28 28 itu masih bisa verifikasi. Kemudian apabila ada kesalahan, nah maka pembetulannya itu di tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei. Ya, Mei. Nah, tadi yang saya bilang seandainya nih ada yang nilai diupload kemudian ada selisih atau salah ya, bisa dibetulkan iya. di tanggal antara tanggal 27 sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini kemudian yang berikutnya, nah ini yang paling penting dan jangan sampai terlewatkan, itu pengambilan PIN Bu Dini. Nah, pengambilan PIN-nya itu dimulai dari tanggal 2 sampai 13 Juni. 2 sampai 13 Juni. Oke Pak, ini kita garis bawahi dulu PIN ya. Kalau dari kita teman-teman operator kan mungkin sudah paham dengan namanya PIN. Iya. Siapa tahu nanti calon siswa baru ini belum paham nih, apa sih Pak PIN itu? Kenapa sih PIN? Kenapa harus mengambil PIN gitu kan? Kalau kita kan tahunya PIN ATM aja Pak. PIN ATM ya. PIN yang lain nggak tahu Pak. Sama PIN ini HP ya. HP. Oke, Gitu. mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada anak-anak kita ya Pak, untuk PIN itu pakai gimana? Iya, PIN itu kan Personal Identification Number. Nah, betul. PIN itu. Jadi kalau PIN di SPMB ini adalah hal atau tahapan yang wajib dilalui oleh anak-anak. Nanti anak-anak itu mendapatkan kode Bu atau nomor itu tadi, yang di situ nanti bisa digunakan untuk mendaftar di SMA atau SMK seluruh Jawa Timur. Nah, seluruh Jawa Timur? Iya, betul. Jadi nanti untuk satu kali ambil PIN itu bisa untuk mendaftar di beberapa jalur itu tadi Bu. Nah, jadi satu kita kan SPMB-nya ini satu kali ambil PIN ini nanti bisa kita gunakan, ada jalur afirmasi, kemudian ada jalur domisili, kemudian ada yang terakhir itu jalur nilai atau nilai prestasi ya. Ya. Betul gitu. Pak, ini PIN nih. PIN yang harus saya daftarkan menggunakan akun saya, misalnya saya SMP nih ya. Iya. Saya siswa SMP, saya login nih ke web SPMB. Kemudian saya memasukkan akun, kemudian saya dapat PIN. Iya, betul. PIN ini berarti harus disimpan. Apa perlu dicetak? Disimpan, dicetak juga bagus, lebih baik seperti itu Budin. Atau mungkin biasanya kan anak-anak ini banyak yang pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya. Pak, kok PIN saya di HP saya hilang Pak, gitu, itu bagaimana? Nah ini yang perlu dicatat oleh anak-anak semuanya ya. Jadi nanti PIN ini hanya bisa didapatkan satu kali saja dalam masa pendaftaran ini. Jadi mohon disimpan dengan baik-baik PIN ini dan jangan sampai hilang. Ingat-ingat ya. Ya itu. Tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Caranya mungkin bisa kalian cetak atau mungkin kalian kirimkan filenya nanti ke orang tua atau siapa, berbagi gitu. Biar sama-sama menyimpan. Betul. Paling tidak ketika nanti di HP kalian hilang, itu di orang tua kalian itu masih ada PIN-nya. Gitu. Karena memang hanya satu kali saja. Gitu Budin. Pengambilan. Jadi mereka hanya punya kesempatan mengambil satu kali PIN. Satu kali saja. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, masih di PIN ya? Iya. Ini kan pendaftaran SMK SMA negeri ya Pak, Sejatim. Jawa Timur. Nah, PIN itu apakah jika saya mengambil satu PIN, saya bisa daftar untuk SMK dan untuk SMA? Apakah PIN SMA sendiri, PIN SMK sendiri? Sama Bu. Itu makanya satu se-Jawa Timur yang jadi sekolah yang di bawah naungan dinas provinsi Jawa Timur. Satu PIN itu dia bisa memilih untuk mau ke SMA atau SMK negeri. Betul. Oke, jadi anggaplah itu adalah kunci ya. Kuncinya. Kalau kita nggak punya kunci, kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi nanti kunci itu bisa kalian gunakan untuk masuk di SMA atau SMK negeri se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Gitu. Oke Pak, itu masalah PIN berarti nggak boleh hilang dan dia harus dicetak dengan baik. Oke, setelah pengambilan PIN, kemudian tahap selanjutnya adalah? Setelah pengambilan PIN kan tadi tanggal 2 sampai 13 Juni. Nah, setelah itu adalah verifikasi dan validasi dokumen oleh operator SMA atau SMK. Nah, jadi di sini setelah kalian semua mengambil PIN, kalian bisa langsung datang ke SMA atau SMK-nya untuk melakukan verifikasi
data, verifikasi dokumen. Nah, dokumennya meliputi apa saja? Apa saja itu? Nah, yang pertama yaitu kartu keluarga. Kartu keluarga, oke, diingat-ingat ya. Jadi anak-anak wajib memiliki kartu keluarga. Jika mungkin hilang, segera diurus. Ya, betul. Jika rusak, juga harus segera diurus juga. Jadi wajib punya kakak. Kemudian yang kedua adalah? Yang kedua yaitu rapor semester 1 sampai semester 5. Rapor dari SMP atau MTS-nya ya, semester 1 sampai semester 5. Harus membawa rapor fotokopiannya saja dari semester 1 sampai semester 5 gitu ya. Next. Kemudian yang ketiga yaitu surat keterangan lulus. Nah, SKL. Nah, SKL. Karena ijazahnya belum keluar, jadi menggunakan SKL. Nah, terkadang juga untuk tahun kemarin itu untuk SKL juga di bulan-bulan yang sudah mendekati pendaftaran ini ada beberapa sekolah yang belum mengeluarkan, Bu Dini. Nah itu nanti itu gimana itu? Ya, kalau belum mengeluarkan gitu kan, terlambat mungkin ya. Iya, sekolahnya belum mengeluarkan SKL, maka kalian bisa nanti meminta surat keterangan kelas 9 dari sekolah asal. Nah, gitu. Bisa ya? Ya, bisa. Jadi apabila SKL-nya belum terbit atau belum keluar, silakan meminta surat keterangan kelas 9. Iya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat. Jadi satu ada KK, yang kedua adalah nilai rapor, ada SKL dan ada surat sehat. Ini ada dua pertanyaan lagi Pak di dalam persyaratan ini. Yang pertama, jika dia bukan kelulusan tahun ini, misalnya tahun kemarin atau tahun kemarin tuh dia nggak bisa masuk sekolah atau ada keperluan apakah bisa ijazah? Berarti kan ijazahnya sudah keluar nih kalau yang tahun kemarin. Apakah ijazahnya bisa memakai ijazah gitu? Jadi dari beberapa tahun yang lalu. Nah itu jaraknya sampai berapa tahun dari kelulusan ini? Baik. Jadi kalau yang untuk lulusan tahun sebelumnya nanti di websitenya Bu itu ada pilihannya. Nah jadi nanti ketika diklik pendaftaran mungkin nanti bisa kita linknya aja Bu ya, kita linknya kirimkan. Nah itu nanti ada lulusan tahun 2025. Nah kemudian di bawah ada pilihan lulusan tahun sebelumnya. Seperti itu. Bagi kalian nanti yang lulusan sebelum tahun 2025, jadi lulusan 2024, 2023 dan sebelumnya, maka kalian yang di websitenya nanti di spmbjatim.net silakan diklik yang lulusan tahun sebelumnya. Dan itu persyaratannya adalah ijazah yang sudah keluar tadi. Ijazah itu tadi bisa digunakan Bu Dini. Itu. Kemudian selanjutnya adalah yang masalah surat sehat ya Pak. Surat sehat itu kan anak-anak kan kadang pokoknya dapat surat sehat ya Pak. Kan kita nggak tahu ya dari bidan, dari dokter-dokter setempat. Nah itu apakah ada persyaratan khusus untuk si surat sehat ini harus mengambil di mana? Iya. Untuk surat sehat untuk tahun ini harus dari instansi pemerintah. Contohnya adalah? Berarti bisa di puskesmas, bisa di RSUD. Tapi mungkin nanti saya sarankan bagi kalian silakan mengambil atau meminta surat sehat itu dari puskesmas yang paling dekat dengan domisili kalian. Bisa. Kalau dari sini kan biasanya yang paling dekat dari SMK Nega ini kan ada puskesmas Wonokerto, kemudian ada puskesmas Gedangan, ada puskesmas Bantur, puskesmas Pagelaran. Iya sebenarnya gitu. Pagelaran Pak ya semestinya. Pagelaran gitu. Jadi bisa mengambil di puskesmas. Nah syaratnya juga nanti ada di puskesmas itu kan ada beberapa tes ya Bu Dini ya. Terutama tidak buta warna. Berarti harus ditambahkan tes buta warna di dalam surat sehat tersebut. Betul, iya itu Bu Dini. Berarti harus lengkap ya Pak? Iya. Ada lagi nih Pak pertanyaan masalah kakak nih. Kakak itu kan sebenarnya macam-macam ya Pak. Ada kakak yang maksudnya baru selesai diperbarui ini. Saya baru punya adik Bu, ini kakak saya baru gitu. Itu masih bisa ya atau mungkin ada masa kedaluarsa dari kakak tersebut? Persyaratan untuk kakak ada nggak Pak? Atau mungkin pokoknya kakak aja lah gitu. Jadi kalau kakak itu untuk perubahan anggota keluarga itu tidak masalah ya Bu. Selama tidak perubahan untuk alamat atau domisili. Alamat ya? Alamat atau domisili. Berarti yang alamat atau domisilinya berubah, itu berarti harus bagaimana anak-anak ini? Kalau alamat atau domisilinya berubah berarti dia kurang dari 1 tahun ya, itu dia tidak bisa mendaftar di jalur yang domisili itu tadi.
dia bisanya daftar di jalur yang lain. Jadi kalau untuk daftar di jalur domisili ini minimal kakaknya itu harus 1 tahun sebelum tanggal nanti pada jalur domisili itu. Oh begitu. Tanggal pendaftaran pada jalur domisili itu sebelum 1 tahun. Kalau masih baru, contoh nih bulan Februari kakaknya berubah. Kemudian perubahannya itu di tempat tinggal. Sebelumnya dia di Kepanjen, kemudian dia pindah ke Sumberjo nih. Nah itu kakaknya tertanggal masih bulan Februari 2025. Nah kan kurang dari 1 tahun. Ya itu tidak bisa mendaftar untuk jalur domisili. Ya. Jadi silakan nanti mau mendaftar ke jalur yang lain. lain. Tapi kalau kakaknya itu per Februari, contoh kakak tanggalnya Februari sama, tapi perubahannya ada pada penambahan anggota keluarga. Contoh dia punya adik lagi, adiknya lahir lagi, ditambahkan di situ bisa gitu dia ya. masih bisa mendaftar di jalur domisili begitu. Ini kebetulan nih Pak, kita kan kadang ada di tim operator ya. Saya sedikit nitip nih ya untuk adik-adik yang mau mendaftar nih untuk masalah kakak ya. Jadi biasanya itu kan kakak diupload kan Pak? Diupload ya. Maaf sebelumnya jika memang alat untuk memfoto itu tadi kurang sesuai, boleh alangkah baiknya kalau kalian tuh pinjem alat dulu seperti kayak HP yang lebih baik, kemudian difotokan. Jadi fotonya itu dari atas gini fotonya, jadi ditaruh di meja, kemudian difoto dari atas, dan kalau bisa tidak ada pantulan cahaya. Karena biasanya kalau di laminating itu kan plastik toh Pak ya. Jadi mantul akhirnya tidak terbaca. Nah itu jangan sampai ada pantulan cahaya. Jadi pengambilannya bisa siang hari tanpa ada pantulan cahaya dan dari atas. Kemudian setelah difoto, misalnya HP-nya pinjem, boleh dikirimkan ke HP kalian. Jadi disimpan untuk dibuat pendaftaran tersebut. Gitu. Jadi memang harus disimpan karena biasanya kan anak kalau terburu-buru di depan ruang ini Pak pendaftaran operator tuh kadang baru difoto gini. Jadi ada yang main celek, ada yang ketekuk gitu loh. Jadi jadi mungkin bisa disiapkan dari rumah dulu ya Bu Dini. Tadi kan syaratnya sudah ini harap dicatat juga ya Bu Dini. Harus dicatat nih 4 tadi. Pak kayaknya ada satu lagi deh yang tertinggal untuk teman-teman atau adik-adik yang punya KIP Pak. Oh iya. KIP atau PKH itu gimana? PKH. Itu nanti bisa disiapkan juga apabila dari anak-anak yang punya PKH, silakan disiapkan kartunya, itu nanti bisa masuk di jalur afirmasi Bu Dini. Ya, ngomong masalah jalur nih kita setelah ambil PIN syarat-syaratnya tadi, kemudian verifikasi nilai, kemudian baru pelatihan pendaftaran Pak. Iya, nanti jadi kalau di sini saya lihat di jadwalnya ini latihan pendaftarannya tanggal 9 sampai 11 Juni Bu Dini. Berarti 11 Juni. Latihan dulu. Latihan itu biar kalian itu enggak salah dalam memilih ya. Jadi biar nggak salah memilih bagaimana cara mendaftar secara online sebelum di acara pendaftaran yang resmi. Karena kalau sudah diklik nggak bisa kembali. Ngomong-ngomong Pak, untuk masalah pendaftaran itu ada sedikit nggak di-spill caranya, misalnya saya mau ambil sekolah ini jurusan ini, misalnya ini nggak keterima saya harus kemana ya, ada nggak sih di-spill sedikit bagaimana caranya kira-kira? Baik, mungkin saya lanjutkan di pendaftaran ya biar nanti alurnya tadi bagi anak-anak atau adik-adik ini nggak terputus ya Bu Dini ya. Jadi untuk latihan pendaftaran tadi kan 9 sampai 11, kemudian untuk verifikasi kesehatan tadi bisa setelah ambil PIN, jadi mulai tanggal 2 sampai 14 Juni. Nah, itu jadi mereka datang ke sekolah sini. Nah, kemudian ini anak-anak nanti mau mendaftarnya di mana gitu ya. Nah, contoh kan kita pastinya kan kalian mau ke SMK Negeri 1 Gedangan kan. Nah, itu kalian ada beberapa jalur Budin atau beberapa tahapan ya. Yang pertama itu yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu adalah jalur yang jalur afirmasi ini bisa meliputi mutasi orang tua, kemudian ada prestasi hasil lomba. Jadi anak-anak yang berprestasi, berarti syaratnya apa Pak? Sertifikat ya? Sertifikat, ya. Jadi lomba itu diselenggarakan oleh mungkin tingkat kabupaten atau bisa juga di tingkat provinsi atau nasional, itu justru lebih baik. Ini diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dan boleh juga lomba yang diselenggarakan oleh instansi swasta
dan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Nah, itu bisa ya. Bisa. Gitu. Oke, sebentar Pak, saya tuh kemarin tuh sedikit membaca brosur nih, baca brosur kita nih, brosur pendaftaran. Itu ada yang namanya golden ticket. Golden Pak. ticket, betul. Itu seperti apa golden ticket itu? Golden ticket itu salah satunya untuk ketua OSIS Bu Dini. Ketua OSIS Iya. yang pernah menjadi ketua OSIS. Yang pernah menjadi ketua OSIS di SMP atau MTS-nya. Oh, berarti gitu. dia mendapatkan surat keterangan dari sekolah Iya, bahwa betul. dia pernah jadi ketua Jadi ketua OSIS. OSIS. Oke. Gitu, ya. Next, selanjutnya ada lagi golden ticketnya? Kemudian yang kedua adalah Hafiz Quran. Hafiz Quran. Iya. Menarik sekali. Iya, Anak-anak yang untuk sudah Hafiz hafal Quran. Al-Quran ya. Golden ticket ini berarti bisa kita pakai di jalur afirmasi atau di jalur yang lain juga bisa. Dimasukkan di jalur afirmasi. Di afirmasi. Di afirmasi karena ini yang pertama kan jalur afirmasi, ini yang paling awal, nanti dimasukkan di sini. Untuk Hafiznya ada ketentuan nggak sih Pak, harus berapa juz? Kemudian kayak gimana gitu? Iya, untuk Hafiz ini ada penskorannya, nanti kita bisa tampilkan di bawah Bu Dini ya. Jadi untuk yang hafal mulai 1 sampai 6 juz itu ada skornya, kemudian 6 sampai 10 gitu. Jadi ada bobotnya Bu Dini. Iya, berarti yang juznya paling banyak itu akan dia di ranking 1 Betul, seperti ini. semakin banyak dia hafal juznya, nilainya akan semakin tinggi. Nanti akan kita tampilkan di bawah ini Bu Dini. Berarti itu juga sama sertifikat dari TPQ atau tempat dia mengaji atau sekolah. Atau sekolah bisa. Yang bisa mengeluarkan sertifikat untuk dia mengakui bahwa dia sudah hafiz. Sudah gitu. habis, iya betul. Ayo teman-teman yang sudah hafiz Bisa daftar. di sini. Ya. Oke. Dan satu lagi kalau untuk ketua OSIS nanti di setiap sekolah, jadi contoh di SMK Negeri 1 Gedangan ini kuotanya itu hanya 1 Bu Dini. Satu saja Satu diambil. siswa saja. Hafiznya Iya. juga 1. Iya, untuk ketua OSIS. Untuk ketua OSIS. Untuk ketua OSIS itu hanya 1 saja. Jadi nanti seandainya nih ada ketua OSIS dari SMP atau MTS yang mendaftar itu lebih dari 1, maka nanti akan di ranking berdasarkan nilai. Oh, yang nilai tertinggi, Nilainya tertinggi. tetap Betul. akan diambil cuma Tetap 1. Cuma 1 yang diambil. Misalnya yang daftar di sini ada SMP Mantor, ada SMP Pagelaran, ada Iya. SMP Gedangan. Semua nih ketua OSISnya. Ketua OSISnya semua daftar di sini nih. Nah, maka nanti akan dilihat nilainya yang paling tinggi Oke, siapa. yang paling tinggi siapa itu Iya. yang kita ambil. Gitu. Oke. Kalau nilainya sama, nanti domisilinya yang paling dekat siapa itu nanti yang paling dekat dengan sekolah berarti yang ya. paling dekat dengan sekolah Oke, gitu. siap, siap, siap. Gitu. Wah, menarik Jadi itu sekali untuk ini. ketua OSIS ya. Iya, iya, iya. Ini baru berarti ya golden ticket ini. Golden ticket ini sebenarnya sudah tahun sebelumnya sudah. OSIS ada. juga? OSIS juga sudah ada. Oh tahun iya iya. sebelumnya. Gitu. Cuman tidak terlalu di floor kan ya mungkin. Iya, mungkin karena Saya dengar tuh cuma Hafiz saja Pak. cuma Hafiz saja ya. Gitu. Oke, next Pak, lanjut jalur selanjutnya. Oke, jalur kalau tadi ya jalur afirmasi. Kemudian yang jalur selanjutnya yaitu untuk jalur nilai prestasi akademik. Jalur domisili. Domisili dulu ya. Domisili dulu. Ini mulainya di tanggal 26 sampai 27 Juni. 26 sampai 27 20 Juni. Juni ya. Oke, ingat-ingat bagi yang rumahnya dekat dengan sekolah ya. Dekat dengan sekolah. Jaraknya berapa sampai berapa maksimal? Iya, kira-kira sekitar mungkin 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Tapi ya nanti dicoba saja lah kalau mungkin rumahnya Pak, kok rumah saya sekitar 4,1 kilo ya, kayak gitu. Satunya. Ya, ada 1,1-nya ya dicoba saja. Jadi di radius 3 di sampai 4 radius ya. gitu. Oke. Oke, lanjutnya Pak. Itu kemudian untuk pengumumannya itu di tanggal 28 Juni dan daftar ulangnya sama di tanggal 28 Juni. Jadi kalau bagi kalian yang diterima di jalur domisili nanti tanggal 28 Juni bisa langsung daftar ulang di SMK Negeri 1 Gedangan. Begitu. Kemudian yang jalur terakhir, nah ini jangan sampai terlewatkan. Nah, ini karena ini terakhir jalur ya, Pak? terakhir Bu Terakhir, Dini. kesempatan terakhir nih. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir dan jalur ini adalah jalur yang kuotanya paling besar, yaitu jalur nilai prestasi akademik. Nah, ini yang dipakai di nilai raport ya Pak? nilai raport benar yang tadi sudah diupload Yang sudah diupload. semester 1 sampai semester 5 tadi. Jadi jangan sampai salah ya nilai raportnya. Iya. Itu tanggal 2 sampai 3 Juli. 2 sampai 3 Juli. 2 hari saja. Cuma 2 hari Iya, saja, Pak. 2 hari saja. Dan harus digeruduk dengan iya. banyak siswa itu ya, luar biasa ini. Dan pengumumannya di tanggal 4 Juli. Jadi 1 hari setelahnya langsung pengumuman. Itu kan untuk si jalur prestasi akademik Pak. Iya. Untuk yang domisili dan afirmasi itu pengumumannya ada di tanggal berapa? Sama Bu, tadi kan untuk jalur afirmasi pengumumannya tanggal 20 Juni.
Berarti langsung pengumuman. iya. Jadi nextnya dia bisa langsung daftar Iya. di tahap selanjutnya. Jadi kan Nggak kalau keterima ini pakai jalur ini, nggak keterima ini Betul. pakai jalur ini. Ini jadi bisa Kak. Jadi adik-adik nanti bisa mendaftar di semua jalur. Jadi dimulai dari yang pertama itu jalur afirmasi. Seandainya kalian mau nyoba nih ya. Namanya coba-coba kan gitu Budin ya. Bisa, siapa tahu. Siapa tahu kan namanya usaha kan usaha. gitu. Nah, ini kan tanggal 16 sampai 17 Juni kan. Pengumumannya itu dilakukan tanggal 20 Juni. 20 Nah, Juni. jadi berapa hari itu? 3 hari setelahnya 3 hari itu setelahnya. pengumuman ya, pengumuman bagi yang dinyatakan diterima. Kalau seandainya nih kalian diterima, berarti nanti untuk daftar ulangnya tanggal 20 sampai 21 Juni. Nah, itu jalur afirmasi. Nah, bagi yang tidak diterima, masih ada jalur yang kedua tadi yang saya sebutkan, yaitu jalur Domisili. Nah, ya Siap. domisili. Domisili ini tanggalnya pendaftarannya 26 sampai 27. 27. Sama cuma 2 hari juga. 2 hari. 2 hari. Pengumumannya di tanggal 28. 28 langsung next besoknya berarti. Besoknya pengumuman. Nah, bagi yang diterima di jalur domisili, maka daftar ulangnya di tanggal 28 itu sampai 30 Juni. Ada kesempatan masih 2 hari Masih ya Pak. 2 hari ya. Nah, terus yang tidak terima di jalur domisili, maka jalur yang terakhir yaitu jalur Nilai prestasi, akademik. Ya, ini di tanggal 2 sampai 3 Juli dan pengumumannya di tanggal 4 Juli. Berarti Daftar ulangnya apabila diterima di SMK maka 4 sampai 5 Juli. Nah, jadi itu alur atau tahapannya, Bu. Oke. Jadi termasuk gercep ya Pak. Dari Iya. ini langsung ada pengumuman, langsung ada pengumuman Langsung seperti itu. gitu. Oke, untuk adik-adik yang mau mendaftar di SMK Gedangan nih Pak, kita kan memiliki 7 jurusan ya Pak. Itu sistemnya seperti apa? Apakah kalau emang nih dia lagi pengen banget di SMK Gedangan nih, saya lagi pengen di akuntansi nih Bu, saya ambil akuntansi SMK Gedangan. Terus itu ada pilihan nggak di dalam pendaftaran itu? Ada. Berapa Pak pilihan yang bisa mereka ambil? Jadi itu juga pilihan untuk apa ya? Konsentrasi keahlian Bu Dini ya. Itu juga tergantung dari jalurnya tadi Bu Dini. Saya ambil contoh di sini seandainya anak-anak ini daftar di jalur afirmasi, maka dia hanya bisa memilih satu konsentrasi keahlian. Kalau afirmasi? Afirmasi saja, hanya pilih satu saja. Satu saja. Nah, ini karena afirmasi ini kan juga hanya sedikit Bu Dini ya, hanya kuotanya 15% dari pagu kita. Dari pagu kita. 15% Oke. gitu. Kemudian untuk jalur domisili di sini, domisili ini pilihannya 3 Bu Dini. Jadi bisa milih 3 konsentrasi keahlian. Oh, dia lebih ada peluang lebih banyak ya kalau jadi pilihannya domisili. lebih banyak. Jadi contoh pilihan pertama nih ambil DKV, kemudian pilihan kedua ambil animasi, pilihan ketiga ambil kuliner gitu bisa. Jadi sistemnya kalau dia tidak diterima di kafe, maka dia akan tergeser ke akuntansi, animasi. Kalau dari animasi dia tidak terpilih, berarti Ya. dia akan geser ke kuliner. Sistemnya seperti itu. Oh, jadi perankingannya. Kemudian sama untuk nilai atau prestasi akademik ini juga kita bisa adik-adik bisa memilih untuk 3 konsentrasi keahlian. Dan ini sekali lagi ini adalah kuota yang paling besar karena ada 65% dari pagu kita. Ya, Oke. gitu. Pak, ini kan tidak kita ngomongkan pagu ya. Kalau Iya. boleh tahu pagu kita berapa siswanya? Pagu kita untuk tahun ini itu 432. Wah, keren. 432. Iya. Berarti kalau dibagi kita sekitar ada berapa kelas nih? 12 atau 13 kelas? Sekitar 12 kelas. 12 Iya, kelas ya. 12 kelas. Wah, ayo adik-adik yang mau mendaftar di SMA Negeri 1 Gedangan nih, siap-siap ya, kita akan segera bersaing dengan 413 siswa yang lainnya. 430. Iya. Iya, jadi sekedar informasi juga untuk yang kemarin sudah mengisi link survei itu. Oh Budi, ya, itu sudah tembus 510. wah, Iya. berarti kita akan menggeser beberapa siswa ya Pak. Iya, Secara jadi- otomatis kita akan menggeser beberapa siswa karena pagu kita hanya berapa tadi? 432. 432. Berarti sisanya ada sekitar 77 ya. Kalau dari kita lihat dari survei peminatan tadi ya. Iya. Wah, Jadi luar nanti biasa. makanya nanti apa sekali lagi tahapannya silakan dipahami. Benar, Kemudian benar. alurnya tadi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai Nah, kelewatan, jangan kelewatan. sampai lolos ya. Iya. Karena
sayang sekali kalau Iya. hanya di hal-hal kecil aku salah ngeklik Pak gitu Iya. kan. Waduh, tanggal itu lewat Pak. Aduh, eman sekali. Tadi yang kalian harusnya itu bisa masuk ke sini karena apa ya? Tadi lupa ngeklik atau kelewatan tanggal, akhirnya peluang itu hilang ya. Nah, itu Saya jangan. Dedek benar-benar ya ini harus dicatat. Kalau bisa itu dicatat, kemudian ditempel di kamar ya, diingat-ingat jalurnya apa saja. Kalau perlu alarm di HP. Alarm, betul. Nah, Alarm di itu HP itu sangat penting sekali ya sangat Pak. penting itu. Karena itu akan membuat kita ingat kalau kita sedang kalau SMP kan mungkin sekarang sudah banyak yang libur ya Pak. Iya. Jadi kegiatan libur itu biasanya itu tadi Ya, lupa. lupa. Atau mungkin bisa juga untuk kan kemarin yang sudah masuk di grup call center atau mungkin ada di sosmednya SMK Nega, bisa jadwal itu ditaruh jadi wallpaper begini. Oh, Taruh iya, aja iya, jadi bisa. wallpapernya nggak apa-apa. Jadi setiap kali lihat HP kan, oh iya ini jadwalnya tanggal ini, Iya, tanggal betul, ini betul, ya betul. gitu. Jadikan wallpaper HP kalian ya Oke, untuk oke. biar tidak terlewatkan. Tidak Gitu, terlewat Budi. itu ide yang bagus itu ya. Iya. Oke, ini Pak, ini yang terakhir nih. Iya. Jadi untuk informasi untuk adik-adik ya, informasi terakhir saya minta untuk disepil dong. Kenapa sih adik-adik harus memilih SMK Negeri 1 Gedangan? Mungkin Pak Angga bisa menjelaskan nih, kenapa Pak ini ya? Iya. Kalau saya lihat kan minat anak-anak untuk sekolah di sini itu memang sudah tinggi ya. Bu. Iya, Nah, jadi saya pastikan anak-anak itu juga sudah tahu kok bagaimana kualitas dari SMK Negeri 1 Gedangan Iya, ini. betul, betul, gitu. betul. Jurusan yang kita punya juga sudah banyak. Ada 7 jurusan kan gitu. Kemudian prestasi Bu Dini. Oh iya, Nah, prestasi. ini Wah, penting. kita kemarin habis memborong banyak piala. Banyak sekali. Jadi kemarin di LKS Kabupaten itu berapa Bu Dini itu? 6 atau 7 ya? Kita kayaknya 8 Pak. 8 piala ya Bu Karena Dini, ada ya. beberapa jurusan yang memang kita mengambil lebih dari satu bidang lomba. Betul. Nah, itu kita memborong semuanya itu. Jadi ya buat adik-adik yang di SMP tingkat perlombaan paling bergengsi di SMK itu adalah LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Nah, ini berjenjang. Jadi mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai nasional. Nah, SMK Nega atau SMK Negeri 1 Gedangan ini tahun kemarin sudah memborong 8 piala untuk LKS Kabupaten Malang. Nah, Ya. tingkat Kabupaten Malang. Nah, jadi luar biasa itu prestasinya yang paling bergengsi di SMK Negeri 1 Gedangan. Selain itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan serta mungkin fasilitas yang memadai begini. Sekolah di SMK Negeri 1 Gedangan ini, kalian kan kemarin sudah disosialisasi ini oleh Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 1 Gedangan. Pasti paling tidak tahu gambaran secara umum mengenai bagaimana gedungnya di SMK Negeri 1 Gedangan, kemudian bagaimana ekstrakurikulernya, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pembelajaran. Nah, itu di sini juga sudah bagus. Nah, itu alasan yang paling tepat untuk kalian memilih SMK Negeri 1 Gedangan. Nah, Oke. gitu, Din. Oke, siap. Yuk adik-adik segera daftar ya di SMK Negeri 1 Gedangan. Jangan dilupakan jadwal-jadwalnya ya. Jadwalnya. Karena SMK 1 Gedangan itu prestasi dari SMK 1 Gedangan itu sudah mulai melonjak ya Pak ya. Ya. Banyak prestasinya. Selain di akademik, kita juga ada ekstrakurikuler ya. Dan tidak hanya 1-2 kita dapat piala di ekstrakurikuler itu ya. banyak Kemarin sekali. itu tingkat nasional. Apa itu Pak? Apa Pak Rizal kalau boleh di-spill kemarin ekstrakurikuler apa itu pencaksilat tuh? IPSI. IPSI. IPSI itu nasional. Nasional ya Bu ya, iya. Itu kita banyak sering mendapatkan prestasi-prestasi di jalur ekstrakurikuler juga dapat. Jadi tidak hanya di akademik tapi di ekstrakurikuler kita juga memenangkan lomba-lomba itu. Oke, dan memang kalau dilihat fasilitas yang ada di SMK Negeri Gedangan ini sudah terpenuhi ya Pak. Iya. Mulai dari ke lab, kemudian kegiatan olahraga, kegiatan belajar mengajar, semua insya Allah sudah bisa terpenuhi dengan baik. Betul. Gitu. Oke, gitu semuanya. Oke Pak Angga, terima kasih banyak waktunya hari Sama-sama, ini Bu Dini. ya. Sudah bantu saya untuk memberikan informasi Iya. tentang SPMP kepada adik-adik kita. Sama-sama. Oke, seperti itu. Terakhir nih Pak, dari saya harapan terbesar nih untuk Pak Angga selaku staf humas ya, bagian dari humas untuk SMK Negeri 1 Gedangan di acara SPMP ini seperti apa? Baik, yaitu tadi harapan saya untuk adik-adik semuanya jangan sampai terlewatkan untuk tiap-tiap tahapan Catat. dan selalu catat tanggal-tanggal pentingnya.
Nah, jangan sampai kelewatan karena peluang kalian untuk masuk ke SMK Negeri 1 Gedangan ini juga besar. Saya yakin kalian yang memang berminat untuk bergabung dengan kami di SMK Negeri 1 Gedangan ini pasti akan menyimak setiap tahapan-tahapannya sehingga tidak ada yang terlewatkan dan peluang kalian untuk diterima di SMK Negeri 1 Gedangan ini tidak hilang. Ya, itu jadi Ingat. jangan sampai lupa tanggal. Nah, intinya itu wis pokoknya ya. betul. Dan selalu mungkin pantau terus media sosial SMK Negeri 1 Gedangan. Betul. Nah, itu. Dan informasi-informasi dari call center mengenai tahapan yang ada di SPMB tahun 2025 ini. Gitu Bu Dini. Betul, Itu siap. harapan saya. Oke, terima kasih banyak Pak Angga. Sama-sama, Bu Dini. Untuk hari ini, untuk kerauhannya jangan kapok untuk datang ke sini. Sama-sama. Terima kasih Pak Angga. Ya, semuanya terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nega Podcast.